sangat bagus podcast ini pencerahan ini. Siap. Jadi sehingga Pemda tidak membayar buta. Pak Longki pernah memberhentikan Bapak sementara? Saya memang sangat tidak sepakat dan sangat tidak setuju. Mau ada BPJS-nya menunggak, tidak ada BPJS-nya dan lain sebagainya, itu bisa, di Sigi bisa. Targetnya 12 miliar. Yang 12 miliar ini yang kita bayarkan siapa? Ketika program Pak Gubernur yang baru ini hadir misalnya, berani sehat hanya lewat KTP, kami sudah memulai duluan. Pemda atau bupati atau siapa saja yang mencalonkan bupati hanya sekedar ngomong doang. Dulu waktu masih ada pembagian dengan Pak dan Gubernur kemarin itu, setiap tahun kita bayar itu sekitar hampir 17 miliar. 17 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan terkhususnya yang berada di Indonesia yang kita cintai ini. Nah, halo teman-teman OTT Podcast. Di Kota Palu dan di seluruh Indonesia ini, podcast kita lagi-lagi kali ini suatu kehormatan bagi saya dengan tim OTT Podcast. Karena beliau cukup dikenali di kalangan masyarakat Kota Palu. Dan apalagi di daerah Kabupaten Sigi. Keren kan? Karena beliau ini di kalangan ini, siapa yang tidak kenal dengan beliau ini dari Sigi, mungkin hampir semua pasti mengenali beliau. Karena ia memimpin dalam senyap, tapi jejaknya bicara lantang. 2 periode bukan sekedar angka, melainkan lembar demi lembar pembangunan yang nyata. Di tangannya, Sigi tumbuh bukan hanya menjadi hijau di peta, tapi juga tumbuh dalam hati warganya. Dari kabupaten yang dulunya tertinggal, kini dikenal dunia karena komitmennya menjaga lingkungan. Dari UMKM yang merangkak, kini bangkit memberi harapan dan kehidupan. Ini bukan sekedar cerita sukses, ini kisah tentang visi, konsisten, konsistensi, dan kepemimpinan yang membumi. Nah, kini Irwan Lapata telah menuntaskan masa jabatannya. Tapi apakah cerita itu sudah selesai? Ataukah justru baru dimulai di luar kekuasaan dalam peran yang lebih sunyi tapi tak kalah penting? Malam ini kita menelusuri jejak, mengurai gagasan, dan menyelami pikiran seorang pemimpin tentang warisan hijau, tentang UMKM yang tumbuh, dan tentang hidup setelah kekuasaan. Inilah OTT Podcast bersama saya Aryo Kani dengan Bapak Muhammad Irwan Lapata, sang penjaga hijau dari Sigi. Langsung kita ke beliaunya. Halo Bapak, selamat datang di OTT Podcast. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Wah luar biasa Pak, keren. Suatu kebanggaan lagi Pak buat kami Pak. Artinya kehormatan untuk teman-teman tim OTT Podcast karena kami perdana Pak, Bapak bisa meluangkan waktu untuk bersama kami di sini ngobrol-ngobrol, mengedukasi, untuk memberikan motivasi, inspirasi untuk teman-teman OTT Podcast yang berada di Indonesia, Pak. Ya, Pak. Sebelum kita masuk ke topik, saya coba untuk sedikit membacakan atau menyebutkan beberapa referensi yang prestasi yang sudah Bapak lakukan ya. Nah, ini karena prestasi ini sungguh luar biasa, Pak, menurut kami ya. Kepemimpinan Bapak Muhammad Irwan Lapata ya, 2 periode meninggalkan kesan yang positif buat masyarakat Sigi. Amin. Ya, Bapak sudah pernah membangun jembatan Kasubia. Alhamdulillah. Siap. Jembatan Dolo Bekah, jembatan Kalekemaku, jembatan Sidondo Deas jembatan Sibalaya Poi, rumah sakit Torabelo, rumah sakit Kahuria. Kulawi. Oke, Kulawi ya, siap. Taman Taiganja Kalkubula. Taman Asmaul Husma Marwola. Taman Likuifaksi Lolu. Dan sebagian besar pasar-pasar Sigi Dan infrastruktur jalan Sekolah kedokteran buat anak tidak mampu. Benar. Beasiswa anak santri dan agama lain. Benar. Kartu sehat Masagena KUR 0%. 0%, benar. Bantuan ternak. Benar. Yang paling berkesan yakni bantuan Pemda ke Komda dan agama lain 500 juta
jumlah 1 miliar setiap tahunnya. Ya. Luar biasa, Amin. Bapak. Luar biasa, luar Terima kasih biasa. Rupanya tercatat rupanya. Ya, tercatat. Terima kasih. Nah, Pak, sebelum kita Ya. masuk ke topik ya, Ya. boleh Bapak ceritakan sedikit lagi bagaimana perasaan Bapak setelah 2 periode memimpin Sigi, Ya. dan apakah kini melanjutkan hidup di luar pemerintahan atau bagaimana, Pak? Silakan. Ya, makasih banyak. Siap. Jadi tentunya banyak hal-hal ya, banyak pesan ketika di periode pertama dan kedua. Saya pikir hidup ini adalah sebuah proses yang harus terus kita jalani. Siap. Kemudian ketika saya berakhir di 2 periode, yang pasti konsep dan keinginan saya tetap mengabdi kepada daerah. Bicara daerah berarti tentu Sulawesi Tengah, Sigi dan Sulawesi Tengah. Ya. Ketika bicara daerah Kabupaten Sigi berarti bersama-sama semua bupati membangun Sulawesi Tengah. Dan yang paling besar lagi adalah Indonesia, itu yang paling penting. Wah, nah, keren. Dari ruang-ruang ini tentunya pasca kepemimpinan di 2 periode, ya saya juga terus aktif di ruang-ruang sosial. Oh gitu, Pak. Kemudian ya aktif juga di ruang-ruang lingkungan secara tidak langsung. Maksudnya Ya. Teman-teman ada beberapa yang memang sering berkomunikasi, kemudian berdiskusi berkaitan dengan tentu khususnya Sigi saja ya, Sigi saya lihat orang lain dulu. Ya. Sigi ini kan hampir 74% lebih kawasan konservasi dan lindung, yang memang kawasan tersebut harus dijaga. Kemudian karena diatur dalam undang-undang, 26% lebih itu kawasan budidaya. Di dalamnya ada pertanian, perikanan, peternakan, usaha mikro kecil menengah, dan ruang-ruang lainnya yang memang harus dikawal. Nah, dari 2 ruang ini saya coba, bukan mencoba ya, membuat visi dan misi daerah. Di periode pertama dan kedua ini dia nyambung. Ya. Nah, karena memang dari konsep itulah sehingga melahirkan visi. Visi pertama tentu ya setiap pemimpin punya keinginan mau mencapai nilai yang baik. Sepakat, Pak. Misalnya Sigi yang maju mandiri berbasis ekonomi kerakyatan. Nah, ketika bicara maju mandiri berarti dia maju dan harus mandiri. Di mana? Di ruang ekonomi kerakyatan. Bicara ekonomi kerakyatan berarti ada berapa poin. Ekonomi kerakyatan di dalamnya ada pertanian, perikanan, peternakan, usaha mikro kecil menengah, dan ruang-ruang ekonomi lainnya. Nah, ini yang harus dipadukan, disatukan dalam konsep ini. Nah, pada periode pertama. Periode kedua merubah visi lagi karena kita ingin Sigi yang memang dia masuk di ruang Sulawesi Tengah, dan ketika berdiri beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Sulawesi Tengah, misalnya IMIP, ada di mana? Di Morowali. Ada di Morowali. Kemudian dengan ditetapkannya undang-undang pada saat itu di 2024, saya masih ingat bahwa Pak Jokowi menetapkan ibu kota Kalimantan ibu kota baru di Kalimantan, kan seperti itu. Iya, benar. Ketika ini harus dipadukan dengan keinginan presiden dan tentunya keinginan Pak Gubernur. Ini kami rangkai satu, sehingga divisi yang kedua yakni Sigi berdaya saing berbasis agrobisnis. Agribisnis ini sama juga seperti tadi, dalamnya ada pertanian, perikanan, tapi dia sudah lebih fokus. Kalau kemarin kan masih ekonomi kerakyatan ruang itu juga, tapi di agribisnis ini kita sudah lebih profesional mengelolanya tentunya. Itu keinginannya. Kan di visi itu kan adalah mimpi pimpinan daerah. Nah, betul kita ingin ketika dia berdaya saing, berarti ada nilai-nilai pertanian, peternakan, kemudian perikanan, kehutanan misalnya yang bisa dikelola, dan UMKM yang bisa dikelola. Nah, misalnya contoh di ruang-ruang peternakan. Nah, ruang peternakan berkaitan dengan program, dan memang ini harus dilanjutkan oleh bupati yang pasca saya, Pak Rizal ya. Iya, Pak. Misalnya saya sudah menetapkan pondasi, misalnya konsep tadi agribisnis tadi khususnya untuk peternakan. Saya punya mimpi bahwa Sigi menjadi penyangga Sulawesi Tengah ke ruang yang lebih besar. Misalnya di BK itu kami sudah bangun di sana. Sebenarnya kemarin itu saya punya mimpi itu membangun RPH modern, rumah potong hewan modern. Oh iya, oke. 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Nah, di situ sapi-sapi yang ada di Sigi dia tidak lagi
keluar dalam bentuk hidup. Oke. Kita buatkan dalam ruang-ruang yang higienis, sehat dan bersih, Luar dibuat biasa. dalam ruang pemotongan. Nah, di beberapa tahun sebelum itu kita mengusulkan ke kementerian. Ada anggaran kemarin itu yang mau diluncurkan, tapi akhirnya tidak jadi. Itu sekitar kita total hitung kemarin kalau nggak salah sekitar 7 miliar lebih ya. 7 miliar 7 lebih. miliar lebih. Kemudian setelah kita cek di tahap berikut itu batal. Akhirnya kementerian melalui bidang yang terkait, direktur yang terkait menyampaikan bahwa harus membangun membangun cikal bakal agar bisa dibantu oleh pusat. Nah, kami membangun semacam pasar hewan kecil, ada pasar, Ya. di pasar hewan di dalamnya, kemudian ada belum jadi, tapi itu nanti cikal bakal di pasar hewan itu nanti akan didorong RPH modern, seperti itu. Sekarang sudah jadi. Sudah jadi ya? Sudah jadi. Dan memang ketika efisiensi anggaran ini dari pimpinan nasional ini juga memang sedikit ya bukan mengganggu, tapi itulah Pemda harus siap untuk menjaga ini. Nah, betul. Ke depan ya saya masih berharap bahwa Pak Rizal Samuel bisa menindaklanjuti ini. Kenapa? Amin. Karena Semoga. Sigi ketika itu RPH modern jadi, kita bisa mendorong penguatan tenaga kerja baru. Kemudian kita bisa mengirim daging beku ke IMIP ya. Betul Katakanlah sekali. nggak usah kita ke Kalimantan. Sekarang kan lagi berproses. Mungkin kita ke IMIP saja. Ya, kebutuhan daging sapi di sana itu mungkin per minggu itu luar biasa ya. Mungkin ketika kita dorong ke sana ya, saya lupa hitungan jumlah tonasenya untuk yang didorong ke dalam, tapi yang pasti dia dalam jumlah yang besar. Nah, dalam ruang-ruang itulah sebenarnya saya ingin bahwa Sigi bisa terus bergerak di bawah kepemimpinan Pak Rizal Samuel. Amin. Nah, mudah-mudahan itu bisa berjalan. Saya pikir itu. Siap, terima kasih banyak Pak. Masih di awal kita nih Pak, tapi detail rincian dari Bapak ini luar biasa Pak. Artinya bisa membangun memang motivasi, inspirasi, apalagi untuk Bupati yang berkelanjutan sekarang Pak ya. Amin, amin. Luar biasa Pak. Oke. Kalau selama ini Pak, selama 2 periode memimpin Sigi Pak, ya, apa momen yang paling berkesan buat Bapak ini? Ya, 2 periode memimpin Sigi, ada satu peristiwa yang sangat berkesan. Ya, yakni peristiwa 28 September 2018 ya, dari semua ini ternyata iya benar sekali. bencana Iya, mungkin saya cerita awal dulu ya, siap silakan. Ketika saya maju pertama, visi daerah itu yakni tentunya Sigi yang maju mandiri berbasis ekonomi kerakyatan. Kemudian mimpi saya bahwa Sigi ini harus maju dan mandiri. Setiap pemimpin harus punya mimpi. Kemudian basisnya di mana? Basisnya di ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini seperti apa? Saya utarakan lagi, saya ulang. Di dalamnya ada pertanian, perikanan, kemudian peternakan, usaha mikro kecil menengah dan kehutanan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kekuatan basis pembangunan daerah. Namun mengelola ini kan tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, tentunya dalam ruang birokrasi, dalam ruang pemerintahan ada 4 kunci yang memang menjadi kunci kepemimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas birokrasi sendiri. Pertama, tata kelola perencanaan. Tata kelola perencanaan ini yang dikelola oleh Bapeda dan semua unit-unit. Jadi Bapeda menjadi leading sektor, merencanakan program pemerintah daerah berdasarkan visi misi sampai ke semua unit-unit, semua dinas. Kemudian yang kedua, tata kelola keuangan dan aset. Kemudian yang ketiga, tata kelola administrasi manajemen kepegawaian. Yang keempat, tata kelola pengawasan oleh inspektorat. Jadi ada 4 unit yang punya peran. Bapeda, bukan berarti unit lain tidak, Bapeda karena dia leading sektor kegiatan perencanaan. Kemudian tata kelola keuangan dan aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan. Kemudian yang ketiga, manajemen administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, dan tata kelola pengawasan inspektorat. Nah, di ruang 4 ini harus saling bahu-membahu. Apapun yang diinginkan oleh pimpinan daerah, kalau perencanaannya juga tidak clear sesuai visi misi, dia tidak akan jalan. Sepakat, betul. Apapun ya kekuatan perencanaan yang ada tanpa didukung oleh keuangan juga tidak akan bergerak ke baik. Apapun keinginan clear
keuangan, perencanaan. Tapi kalau tidak didukung oleh personil melalui administrasi manajemen kepegawaiannya, saya yakin juga gerbong pembangunan ini akan berjalan lambat karena OPD menjadi kekuatan. Dari semua ini akan bergerak, tapi kalau tidak jalan baik, semua ini akan bergerak tanpa berjalan baik. Semua ini, keuangan baik, perencanaan baik, kepegawaian baik, tapi ketika tidak didukung oleh pengawasan yang baik, mengelola semua kontrol ini juga tidak akan sinkron. Jadi adalah merupakan sistem. Nah, dalam proses perjalanan ini tentunya kita sudah menyusun visi misi daerah beberapa saat kemarin di periode pertama. Nah, proses perjalanan ini di 2016-17 sementara bergerak membangun, ini baru memulai. itu Kemudian tergolong ini Pak ya? Itu salah. Itu tergolong awalnya Bapak punya membangun konsep Sigi Hijau ya? Iya, betul. Kemudian di 2017 itu sudah bergerak, di 2018 berjalan, di September kita terkena gempa bumi likuifaksi. Iya, benar sekali. Berarti rencana strategi daerah yang sudah disusun sejak awal menuju keinginan-keinginan pemerintah daerah itu berubah. Di 2019, 18 ini sampai 19 kita menyelesaikan semua rehab rekon. Mengurus data bencana, mengurus dana, membangun huntara, membangun huntap. Semua energi terkuras habis di situ, ya. Berapa banyak yang korban, berapa banyak yang harus diperbaiki rumahnya. Jadi ini tahapan demi tahapan. Apa yang dibuat pada saat itu? Kami ketika bencana pada saat itu, ini sangat-sangat luar biasa. Itu yang paling berkesan. Kenapa? Pertama, merubah seluruh rencana strategi daerah yang sudah ditetapkan. Karena apa yang kita rencanakan misalnya mempercepat pembangunan infrastruktur itu tidak bergerak. Kemudian mempercepat pembangunan ekonomi lewat pertanian, misalnya pembagian hand tractor, pembagian ternak dan lain sebagainya sudah direncanakan itu nol lagi. Kemudian pembangunan beasiswa untuk anak-anak pendidikan semua terkuras habis di ruang bencana. Tapi itu tidak mengecilkan hati kami, menyusutkan semangat kami, tapi itu menjadi pemicu pembangkit semangat. Ya. Alhamdulillah dari data yang ada, saya lupa berapa jumlah, sudah lama ya, hampir 6 tahun, jumlah data korban, kemudian rumah rusak berat, rumah rusak sedang, rumah rusak ringan, ini semua harus dikelola oleh Pemda. Lewat dari sektor kegiatannya itu Badan Bencana. Nah, di Badan Bencana ini dikoordinir oleh Sekda. Nah, Sekda melalui unit-unit semua bersatu padu untuk menyelesaikan semua ini. Alhamdulillah kami melalui penguatan pendekatan. Kalau mau dipakai APBD tidak cukup. Ada berapa jalan. Pertama lewat swasta dan lewat NGO. Nah, swasta kita ke Buddha Suci waktu itu. Itu diberikan bantuan awal itu 2.500, tapi setelah itu kami hanya dapat 1.500. Kemudian lewat NGO. Kemudian lewat pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi menyumbangkan rumahnya ke Sigi di Huntap Pembewe itu ada 1.000. Kemudian belum lagi di wilayah bencana lain Dolo Selatan. Itu NGO yang semua melakukan penguatan. Tanpa mereka, bantuan NGO, tanpa bantuan Buddha Suci, tanpa bantuan termasuk bantuan daerah lain, ya katakanlah DKI Jakarta, Makassar, Sulbar, semua bercampur datang membantu bahu-bahu. Nah, itulah yang paling berkesan menurut kami selama proses itu, sehingga tadi pembangunan sedikit agak tersendat. Masuk di 2018 akhir 19 satu lagi bencana sosial. Apa itu? COVID-19. Nah, kan ingat ya COVID-19. Jadi dua momen itu yang tidak bisa terlupakan. Iya, benar sekali Pak. Aduh, sejarah. Benar-benar siapapun yang akan menjadi pemimpin daerah di saat itu, saya pikir ya harus mampu. Walaupun kita, dan memang itu resiko jadi pemimpin harus begitu. Nah, sehingga menyelesaikan bencana alam dan menyelesaikan bencana sosial. Nah, bencana sosial 1 tahun lebih berproses. Pembangunan yang kami rencanakan pertama berkaitan dengan pendidikan gratis tetap jalan tapi dalam keterbatasan. Pembagian hand tractor tetap jalan tapi dalam keterbatasan. Pembagian ternak 1.000 ekor per tahun tetap jalan tapi keterbatasan. Tidak cukup 1.000. Itu tergolong strategis Pak ya? Iya. Yang berhasil menurut Bapak ini ya, penguatan ekonomi lainnya. Dan penguatan yang lainnya itu yang memang tidak berjalan. Tapi setelah itu 2020 kita mulai bergerak pelan, menyelesaikan semua COVID berakhir. 2020 akhir kita sudah masuk pilkada.
Oke, ya Kan? benar sekali. Nah, 2021 saya dilantik kembali. Nah, Iya. nanti mulai betul menata ruang-ruang ini di 2022. Oh, 22, 23, 24 hampir stop. 25 sudah. Nah itu. Jadi waktu yang tersisa betul-betul saya fokus itu mungkin hanya 2 tahun lebih, 3 tahun lah. 3 tahun. Karena tersita di bencana 2018, Iya, masuk iya, COVID, benar jadi sekali. tertahan semua. Tapi alhamdulillah ruang-ruang yang kami dorong hampir 3 tahun ini sangat-sangat membantu. Misalnya tetap kita lakukan pembagian hand tractor per tahun itu sekitar 100 unit per tahun, jadi biasa kurang tinggal 75, tinggal 25, karena memang keterbatasan. Kenapa harus dibagikan hand tractor kepada seluruh kelompok tani? Karena di periode awal itu saya harus membangun fondasi. Saya ingin memajukan pertanian, tapi kalau tidak didukung oleh fondasi misalnya, petani mau bekerja, petani mau bergerak, tapi mereka tidak punya alat sarana prasarana Nah, pertanian. sepakat betul. Berarti kalau seperti itu, ya pemerintah harus menjadi media jembatan untuk mereka. Betul sekali. Begitu juga pembagian bibit. Bibit itu alhamdulillah sejak kami di 2018 terus berjalan. 2017, 18 berjalan terus. Misalnya, ya kalau dulu kita tahu Parigi Motong itu penghasil durian. Oh iya, Kalau benar, dulu oke. Parigi Motong penghasil coklat. Tapi hari ini Sigi sudah menjadi penghasil durian. Sigi sudah menjadi Sudah menjadi dan Oke. bagian dari itu, karena saya punya mimpi kemarin dengan Ibu Paulina dan Pak Samuel, kita ingin juga Sigi menjadi dirikan untuk agribisnis. Salah satunya Luar durian, biasa. coklat, kemudian kopi, ditambah vanili dan lain sebagainya. Nah, ruang-ruang ini yang terus kita dorong di beberapa tahun terakhir. Nah, sehingga tentunya dengan keterbatasan tadi di ruang pertanian, tapi kita bisa bergerak. 1.000 ekor ternak per tahun juga kita lakukan, tapi dalam bentuk keterbatasan. Nah, ada yang paling menarik dari semua ini terlepas dari persoalan yang paling berkesan tadi, bencana dan COVID, yakni di tengah-tengah keterbatasan ada program yang kami dorong pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ya? Sejak periode pertama sampai periode kedua tidak pernah berhenti. Saya ingin bahwa di Sigi ini karena memang masyarakat Sigi terdiri dari agama yang memang bedanya sangat tipis, 45-55. Muslim dan Kristen, sehingga berdampak pada budaya politik, di mana Muslim harus bupati, Kristen harus wakil bupati. Kalau Poso terbalik ya, Poso bupatinya harus Kristen, Muslim harus wakilnya, seperti itu. Oh, gitu ya. Inilah ruang moderasi yang coba kita kuatkan terus di Sigi. Nah, di bidang pendidikan ini kami selalu membagi, misalnya untuk Kabupaten Sigi 20 orang setiap tahun Muslim sejak periode pertama di 2017. Saya mendorong 20 orang itu ke pesantren. 10 putri, 10 putra. 20 orang juga dari Bala Keselamatan, 10 putri, 10 putra kita sekolahkan di Bala Keselamatan. Kenapa harus seimbang? Ya karena ingin Sigi menjadi ruang moderasi. Kita memberikan contoh bahwa di kami agama sudah final, tidak ada masalah lagi tentunya. Kenapa final? Tidak perlu ada perbedaan lagi. Ya, sepakat sekali. Seperti itu. Nah, kemudian program pendidikan yang kedua, yakni untuk beasiswa, khususnya untuk ruang-ruang yang lain nanti kita kuatkan di periode kedua, yakni ketambahan kita setiap tahun itu di tahun pertama 10 yang kita dorong ke kerjasama dengan Al-Ahgaf Yaman. Kenapa saya mendorong penguatan-penguatan dengan Al-Ahgaf Yaman? Yang tambah di pesantren, anak-anak yang tidak mampu, kita dorong di Al-Ahgaf Yaman. Kenapa? Ya karena kita ingin bahwa Sigi ini bisa menjadi kekuatan basis al-khairat memang. Ya. Kemudian basis untuk menjaga persoalan-persoalan narkoba, terorisme, dan radikalisme. Sehingga ketika dikuatkan di pesantren, kita dorong ilmunya lebih tinggi lagi di Yaman. Nah sehingga kalau saya punya perbandingan 1/100. Kalau 1 orang ke Yaman sama dengan kita menciptakan 100 orang guru yang ada di sini. Karena di sana punya kualitas. Jadi sekarang yang sudah terkirim tahun pertama itu 10. Dari 10 yang testing itu 6 yang lolos. Kemudian tahun kedua 20. Kemudian dari 20 yang lolos itu 20 yang dianggarkan hanya 6. Hanya 16. Tersisa 4. Kemudian di tahun ketiga saya dorong lagi 30. Kemudian sisanya 4 tadi kita tambah 34. Nah, ya mudah-mudahan
di jumlah 34 ini Pak Rizal Samuel Ponggi masih konsisten. Ya. Terus Semoga, menganggarkan beasiswa yang ke Yaman ini yang saya tambah 34 orang. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Pak, siap. Mudah-mudahan. Ya. Ya, saya belum tahu apa proses perjalanannya nanti, Oke, apakah nanti nanti kita simak, yang guys. ke Yaman itu tetap 34 atau berkurang. Nah, Oke. kalau berkurang tentunya saya sangat menyayangkan bahwa harusnya itu jangan dikurangi. Ya. Sepakat. Kemudian satu dokter satu kecamatan. Satu dokter satu kecamatan. Jadi kami kerjasama dengan Al Herat. Nah, satu dokter kecamatan ini kenapa seperti itu? Ya, itu dokter umum atau dokter umum? Dokter umum ya. Saya punya mimpi bahwa setiap kecamatan, apalagi wilayah terpencil, harus ada anak daerahnya, anak desanya yang menjadi dokter. Alhamdulillah, untuk daerah terpencil, misalnya Pipikoro yang di ujung, mereka sudah punya calon dokter. Kemudian ada yang di wilayah Marawola, ada berapa. Tapi memang yang belum ada itu Marawola Barat, yang agak ke atas ya. Tapi yang pasti, kalau tidak salah sekarang sudah ada 12-13 dokter yang sekarang sudah sekolah kuliah di Unisa. Mungkin tahun depan sudah akan ada yang selesai. Luar biasa. Nah, kemudian satu dokter satu kecamatan, ada lagi yang kerjasama kami terakhir juga dengan di Magelang ya, Sekolah Taruna Magelang. Sekolah Taruna. Jadi setiap tahun anak-anak tidak mampu itu ada 2 orang kami kirimkan dengan anggaran APBD. Tapi anak-anak tidak mampu, yang punya intelijensi yang baik, kemampuan IQ yang tinggi lewat testing. Nah, sekarang sudah ada 4. Tahun ini, kalau tidak salah ada 1 yang lulus. Berarti sudah 5 tahun ketiga. Nah, apa harapannya saya kerjasama dengan Sekolah Taruna Magelang? Harapan kami, ya, walaupun anak-anak yang tidak mampu dan punya keterbatasan ekonomi, tapi dia punya kemampuan intelijensi, bisa juga jadi jenderal ke depan. Harapan kami seperti itu. Kenapa? Amin. Kenapa? Karena mereka ketika nanti dari Taruna, SMA Taruna, ya siapa tahu mudah-mudahan dia bersaing di seleksi di Akmil, dia bisa lolos, ya berarti kalau dia lolos di Akmil, berarti pasti ada anak-anak SIGI yang jadi jenderal. Ya, seperti itu. Jadi jenderal, ya saya pikir tidak hanya konsumsi orang-orang besar, orang-orang kecil juga punya. Itu mimpi. Betul sekali, nah, kemudian kita juga kerjasamakan dengan Kodim setiap tahun ini sudah masuk tahun kedua. Dalam rangka itu, tapi walaupun dia hanya ijazah SMA yang cabang. Misalnya tiap tahun kami anggarkan di APBD, semua anak-anak SIGI itu diseleksi 100 orang yang tamat SMA, dilatih oleh Kodim bersama Pak Pabung, dilatih di SIGI, dari 100 itu tinggal 50 diurai lagi tinggal 20 itu yang dikirim ke Korem untuk mengikuti seleksi. Alhamdulillah di tahun lalu ada 12 yang lolos. Ada 12 yang lolos, orang. Itu kita kerjasama dengan Kodim. Tahun ini mungkin mudah-mudahan bisa lolos lagi yang lebih besar lagi. Nah, ini semua memang yang menjadi mimpi-mimpi kami untuk membangun daerah tentunya. Terlepas dari kesan tadi ada 2, bencana dan COVID. Saya pikir itu. Luar biasa. Aduh, Pak, saya mendengar Bapak punya ini pernyataan. Bisa, saya sampai termenung, Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi, Pak Irwan, oke. Saya coba untuk beralih ke ini dulu, Pak ya. Ini kan sekarang banyak anak muda ya, yang mulai tertarik dengan isu-isu pembangunan daerah. Ya kan? Nah, apa tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi dalam menjalankan program-program unggulan itu, Pak? Silakan. Dan memang yang paling mendasar untuk menjadi tantangan pembangunan ya. Pertama tentu sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Kan kita bagi ya di masyarakatnya dan pemerintah. Nah, di pemerintah tentu yang paling mendasar itu adalah kekuatan sumber daya manusia. Kalau kita juga keterbatasan sumber daya aparatur, nah kita juga akan tentunya ya merasa ya kita mempercepat ruang percepatan pembangunan, kita terhambat dengan sumber daya manusia. Ya alhamdulillah SIGI ya artinya belum total 100%, tapi minimal sudah masuk mencapai ya sekitar 60-70 lah kekuatan kita, walaupun memang masih keterbatasan. Yang kedua, penguatan itu tergolong pencapaian tertinggi dalam dua periode Pak Bapak menjabat atau mana? Itu sudah masuk. Walaupun memang karena kenapa? Misalnya begini, kita biasakan kalau dalam pola ya, kita perintahkan OPD cepat kuatkan data ini, buatkan data saya ingin sekian hari.
Misalnya target saya 5 hari harus clear datanya. Tapi terkadang agak lewat seminggu. Oke. Bahkan kalau tidak di pola, dikejar, di apa, kadang-kadang sampai lewat 2 minggu. Nah, otomatis ini jadi komitmen dan kesadaran perangkat ini harus kuat. Nah, kemudian dalam rangka menguatkan mengawasi ini, saya membuat kegiatan itu ada namanya rapat setiap Senin berjalan. Jadi saya tidak rapat bulanan lagi. Di setiap Senin itu saya mengevaluasi persoalan pembangunan, persoalan tata kelola keuangan, perencanaan dan semua. Nah, dalam ruang-ruang seperti itu. Nah, sehingga memang yang paling mendasar dalam hambatan-hambatan itu pertama sumber daya aparatur itu sendiri. Kemudian sarana prasarana berkaitan dengan sistem. Ya, sarana prasarana itu ya tentunya misalnya begini. Kemarin kami ke Banyuwangi. Banyuwangi itu serba luar biasa. Dan memang ketika kami melihat pola sistem kerja aparatur sipil di Banyuwangi dan masyarakat di Banyuwangi, saya berpikir kita ketertinggalan jauh sekali. Gitu Pak ya. Kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Minta maaf ini, saya tidak mengecilkan Sigi ya. Mungkin hampir semua. Artinya dalam artian, kenapa? Di sana semua ketika bicara data, masyarakat miskin dan semua. Masyarakat miskin, data ekonomi, data pendidikan, semua clear. Semua tersistem. Kita juga memang sementara membangun itu. Tapi sedikit agak terlambat, ketertinggalan. Tapi OPD kami juga terus bergerak mempercepat ini lewat Bapeda, lewat Dinas Informasi Komunikasi untuk menyusun penguatan-penguatan seperti ini. Nah, kemudian pola-pola kerja pelayanan masyarakat tidak mampu. Mereka sudah pakai by data, by system dan by digital. Misalnya lewat mereka sudah bisa tahu ketika disorot dalam bentuk titik koordinat, mereka sudah tahu rumah orang miskin yang tidak mampu itu di sana. Misalnya di jalan di Dolo. Ketika dicek rumahnya si A, muncul benar. Nah, kalau kita kan biasa kadang-kadang ada yang, ya minta maaf, terkadang harusnya data itu, tapi kita cek, kenapa bukan yang ini muncul tadi. Nah, tapi kita menyadari bahwa memang harus betul-betul bekerja keras. Itu hambatan-hambatan ya, hambatan dan memang jadi hambatan itu termasuk sumber daya manusia, masyarakat. Nah, masyarakat, kesadaran masyarakat ketika kita mau membangun, misalnya membangun kawasan. Ketika kita pasang lampu dicuri. Ketika kita memasang lampu, kabelnya diambil. Itu yang saya mau. Ini kan tantangan semua ini. Iya, benar sekali Pak. Ketika kami mau membangun misalnya drainase misalnya dan ataupun apa ada alat berat pengelola, kadang-kadang hilang. Misalnya. Iya, benar sekali Pak. Jadi tantangan terberat itu di samping internal dulu, sarana prasarana, sumber daya aparatur, tentu modal keuangan daerah terbatas. Kemudian kita kembali eksternal, tentu sumber daya manusia di masyarakat sendiri. Tapi Pak, siap. Saya sebentar Pak ya. Ini saya coba untuk membahas tadi yang Bapak tadi sampaikan mengenai sudah dibangun baik-baik. Iya, benar. Sudah renovasi sedemikian bagus. Nah, tapi yang diperbaiki, yang diperbagus sama pemerintah daerah dicuri, diperusak. Betul. Nah, itu jujur begini Pak ya. Saya melihat itu juga, jangankan di daerah Sigi, di Kota Palu pun pasti banyak yang begitu. Cuma saya kadang muncul dalam jengkelnya saya luar biasa. Ini masyarakat Kota Palu ini apa dalam benaknya mereka begitu? Benar. Kota kita ini mau diperindah loh. Betul. Tapi kenapa? Maksudnya tidak ada kerjaan lain atau kalian hanya mau memperusak ini? Apa? Jadi, mindset saya tuh Pak, saya kayak kalau saya mau dapat ini orang-orang begitu Pak. Jujur Pak, saya paling jengkel begitu Pak. Pertanyaan saya Pak, ada misalkan kerusakan, misalkan kita sudah dapat ini sudah bagus ini, terus dikasih rusak lampunya, apanya, dicuri lagi, dicuri, aduh, jengkel saya kalau bicara bahasa ini Pak. Cara mengantisipasi hal yang begitu Pak untuk bagian itu gimana Pak? Ini misalnya karena pengalaman membangun ya, misalnya kami membangun Taman Asmaul Husna Minangga. Sebelum peresmian semua sudah terpasang infrastruktur lampunya, kemudian walaupun belum masih dalam keterbatasan kamar mandinya, semua ruang-ruang ada, kabelnya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Setelah pasca peresmian, lampu dicuri, kabel digunting,
termasuk juga pintu WC mau diambil, termasuk juga macam di mana di apa namanya Pintu di WC. taman likuifaksi. Taman, oke. Sengnya dicabut, Ah, semua pintu rolling door-nya dicabut. Jadi kita bilang mau bagaimana? Siapa ya? Akhirnya kami melakukan penguatan lewat camat dan kepala desa. Nah, kami beri ruang tanggung jawab kepala desa untuk mengawasin. ya, oke, Termasuk begitu ya. di Taman Teganja ya. Apa namanya? Oh, Taman Teganja juga ya? Ya, di Teganja itu kan ada semacam apa? Otaknya itu kayak apa sih mereka yang mencuri? Yang macam emas, Itu tembaga jengkel. ya. Tembaga itu ada berapa? Itu tembaga itu dicuri kiri kanan. Itu kan dijual di besi ya. Tapi yang masuk dalam pikiran kami ya mungkin perlu penyadaran masyarakat, perlu budaya memiliki dan lain sebagainya yang dibangun oleh pemerintah. Sehingga kami kerjasama dengan kepala desa, alhamdulillah dengan kerjasama dengan kepala desa sudah sedikit agak terurai, terperbaiki. Baik kalau Kubula, Pinangga, kadesnya juga aktif. Kemudian Lolu juga kadesnya aktif. Ya sekarang kita sudah kerjasamakan melalui pemerintahan yang baru ini kemarin. Mereka sudah kerjasamakan dengan para kepala desa untuk mengelola taman tersebut, sehingga biaya parkir, biaya lainnya itu, perawatan itu, walaupun masih tanggung jawab Pemda, tapi kepala desa punya ruang untuk mengawasi itu. Jadi upaya seperti itu. Nah, sehingga alhamdulillah selama yang kami lihat berapa pasca di 3 bulan 2 bulan terakhir, saya lihat sudah mulai baik. Nggak ada lagi. Karena kepala desa langsung mengawasi ya, langsung ke dalam. Iya. Jadi memang itu tantangan terberat. Saya begini Pak, jadi begini Pak, memang saya tertarik sekali yang membahas kalau yang mengenai ada program-program begini Pak. Pemerintah maksudnya ada sudah mengupayakan memperbagus ini kota, kabupaten, ya kan Bapak sudah memperjuangkan untuk memperbagus Kabupaten Sigi, tapi kadang pikiran mindsetnya masyarakat itu tidak ini. Jadi kadang makanya itu banyak masyarakat juga jadi menilai jadi apa ya? Intervensi pemerintah itu pekerjaannya tidak bagus kayak gitu. Padahal sudah artinya kalau kita berpikir positif, pemerintah sudah melakukan yang mencoba yang terbaik. Cuma masyarakat yang goblok itu Pak ya. Iya, mindsetnya mereka itu ya, masyarakat memang perlu diedukasi lagi. Lewat non formal misalnya. Nggak bisa gitu. Lewat non formal misalnya kita ke masjid, ke gereja, ataupun menyampaikan pengumuman ataupun baik secara lisan maupun dalam pelang-pelang papan. Kemudian dalam bentuk edukasi formal mungkin lewat sekolah, anak-anak yang dari SMP, SMA itu mungkin disampaikan oleh guru. Melalui penguatan-penguatan untuk ketika masuk ke taman-taman yang dibangun pemerintah tidak boleh merusak, mengambil. Iya, benar sekali. Alhamdulillah ini memang harus perlu ya. Iya. Iya, aduh luar biasa. Tepuk tangan guys. Nah, oke Pak. Dari awal kita mulai nih Pak podcast kita ini. Memang apa ya? Maksudnya saya mendengarkan Bapak punya pernyataan step by step, Bapak punya visi misi. Benar. Artinya jujur ya, bukan saya mau bilang saya mau ini Bapak ya, tapi memang apa yang kita lihat, apa yang kita sudah ini Pak, dengan Bapak punya pernyataan, ya kan, itu memang saya bukan mau bilang ini Pak, tapi memang itu sudah terbukti nyata. Dan memang Bapak bukan hanya tergolong bukan apa ya Pemda atau bupati atau siapa saja yang mencalonkan bupati hanya sekedar ngomong doang. Ya atau tapi memang benar-benar membuktikan. Ya kan? Tapi memang itu yang pemimpinnya begitu kita cari, Pak. Kalau misalkan Bapak mau menjadi presiden kita dukung, Pak. Sudah. Kalau ruang itu ada ruangnya. Lebih besar lagi. Kalau saya kan hanya dalam ruang pengabdiannya. Ya ada satu lagi yang bukan yang lupa ya, yang memang keterkaitan dengan program tadi. Tadi pendidikan kan saya sampaikan. Kemudian percepatan infrastruktur, saya pikir alhamdulillah infrastruktur ini tadi pembangunan kawasan UMKM tadi sudah disebut, misalnya Teganja, Kabobona itu di situ kami bangun kolam renang dan waterboom untuk anak-anaknya. Di situ ada. Di mana itu Pak? Di Ranobungi namanya, di Dolo. Oh di Dolo. Kemudian di taman likuifaksi. Sementara berjalan itu Pak? Atau? Sementara mungkin sudah selesai barangkali itu. Taman likuifaksi dan Asmaul Husna. Nah, di samping itu juga
pembangunan di bidang kesehatan. Nah, Di ini bidang juga kesehatan. ini Ya. juga yang sangat menantang tentunya. Artinya konsep dan keinginan saya sejak awal itu berkaitan dengan pelayanan dasar ini ada dua. Ya, tentunya ketika kita bicara tidak ada lagi anak-anak Sigi yang tidak sekolah, benar. Kita punya mimpi seperti itu. Tapi memang dengan keterbatasan, alhamdulillah sekarang sudah terus bergerak. Sekolah-sekolah sudah juga banyak dibangun, dan tentunya ya sekolah gratis itu juga itu yang sangat penting, dan memang tidak perlu lagi. Apalagi sekarang ada kebijakan baru dari apa PMK kalau nggak salah, apa yang baru-baru keluar ini ya, dari apa yang dari Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah. Iya, oke. Pendidikan gratis itu ya. Oh iya, Gratis iya, itu ya. iya. Jadi tidak boleh diban. Nah, Bukan hanya negeri tapi swasta juga. Oke, iya. Jadi ini sebagai upaya pemerintah yang sangat baik. Nah, di samping itu yang sudah kita buatkan awal itu tentang pendidikan itu, tentu ditambah lagi penguatannya. Nah, yang paling menarik ini di ruang kesehatan. Di ruang Karena kesehatan. saya juga ingin bahwa tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu, atau kata kasarnya masyarakat miskin yang tidak terlayani kesehatannya di Sigi. Nah, ini kami mulai di periode pertama ini misalnya melalui program Kartu Masagena. Nah, Kartu Masagena ini dari seluruh masyarakat yang ada yang tidak masuk di dalam data tidak masuk di BPJS, tapi kalau kita lihat masyarakat yang tidak mampu itu kami buatkan Kartu Masagena. Itu di awal ya. Di awal kita buat Kartu Masagena ini, jadi masyarakat yang tidak mampu ini berobat tidak perlu lagi pakai surat SKTM namanya, surat keterangan tidak mampu. Karena kenapa? Ini kami evaluasi. Pakai SKTM setelah dicek, kalau masyarakat yang ini mau berobat tiba-tiba kepala desanya tidak ada di tempat, otomatis mereka ini tidak akan bisa berobat. Iya, menunggu tanda tangan kepala desa. Betul sekali, Pak. Jadi kami rubah menjadi Kartu Masagena. Nah, berproses berjalan, setelah 1 tahun berjalan, hampir 2 tahun, kami bersama Ibu Polina mengevaluasi lagi. Kenapa? Kok tiba-tiba di data ini ada kepala desa yang masuk di Kartu Masagena, ada PNS masuk Kartu Masagena. Ini kan tidak boleh. Iya, Pak. Akhirnya saya merubah lagi data itu, tapi belum selesai kami merubah data, kita sudah masuk pilkada. Nah, setelah itu ini jadi konsep kemarin yang menguatkan kami di periode kedua bersama Samuel. Setelah itu kami dilantik, kami teruskan ini. Semua masyarakat yang ada di Sigi ini kami perbaiki datanya lewat data DTKS. Nah, data DTKS ini semua masyarakat Sigi yang tidak mampu, yang belum ada kartu BPJS-nya, itu kami dorong ke data DTKS. Harapannya kami kerjasama dengan rumah sakit, setiap tahun itu kami anggarkan ada 6 miliar uang. 6 miliar uang itu di Dinas Kesehatan awalnya. Dinas Kesehatan. 6 miliar itu apa harapannya? Masyarakat yang tidak mampu, dia tidak punya kartu jaminan, dan BPJS yang belum ada, ketika dia sakit tidak perlu lagi takut untuk ke rumah sakit. Nah, misalnya operasi cancer apa dan lain sebagainya. Kita kerjasama dengan rumah sakit yang di Makassar, saya lupa rumah sakit apa yang di Makassar itu. Pokoknya kami MOU di sana. Kalau ada yang dioperasi yang cancer, tumor dan sebagainya, itu kita kirim ke sana dari uang 6 miliar tadi. Uang 6 miliar itu dipakai untuk tentu membayar biaya pengobatan di Makassar. Nah, berproses berjalan, kami evaluasi lagi di akhir masa jabatan kami. Nah, uang 6 miliar ini kami pindahkan di rumah sakit. Jadi kita tidak lagi dorong ke kesehatan, karena memang kami evaluasi. Nah, setelah kami evaluasi, tentunya kita ingin bahwa pelayanan kesehatan masyarakat di Sigi ini benar-benar optimal. Nah, sehingga uang 6 miliar ini kami titip di Rumah Sakit Torabello. 6 miliar itu untuk apa? Torabello ya. 6 miliar itu untuk apa? Untuk pembelian BHP, bahan habis pakai, dan obat-obatan. Nah, berbeda karena obat-obatan ini yang dibutuhkan ini tidak dipakai setiap hari, tapi ada jangka waktu, sehingga dia tidak langsung dibeli semua 6 miliar itu atau 3 miliar, tidak, tapi bertahap. Habis lagi, kan pasien ini kan berbeda-beda, yang mungkin penyakitnya kan tidak semua sama, berbeda-beda, sehingga uang 6 miliar ini dipakai untuk membeli obat-obatan dan BHP. Nah, sehingga kebijakan kami di kesehatan ini, masyarakat yang
tidak mampu, yang tidak punya kartu BPJS, atau masyarakat yang tidak mampu, atau masyarakat tidak mampu yang belum punya kartu BPJS, masuk ke rumah sakit itu gratis, tidak perlu dibiayai. Terus kami luncurkan program terakhir itu namanya pelayanan makin, pelayanan masyarakat miskin lewat uang 6 miliar tadi. Nah, sampai hari ini terus berjalan bergerak, sehingga ketika program Pak Gubernur yang baru ini hadir, misalnya Berani Sehat hanya lewat KTP, kami sudah memulai duluan sebenarnya. Oh iya benar. Kami sudah mulai duluan. Jadi tidak lagi, kami sudah duluan memulainya. Jadi masyarakat yang tidak mampu, yang tidak punya apapun, dia tidak punya kartu BPJS, yang belum buat kartu BPJS dan lain sebagainya, ketika program itu belum ada, kami sudah, ini gratis, tidak perlu dibayar. Sudah ada memang Pak ya, program dari Psigi ya? Ya sudah ada. Kemudian yang bedanya yang menunggak, BPJS yang menunggak. Itu gimana itu Pak? Nah, itu yang memang dibebankan kepada kepada pemerintah daerah provinsi tadi yang menunggak, karena memang untuk kita kan sudah mencapai UHC kemarin ya, dari Sigi kemarin terakhir itu mungkin ada kekurangan 4 miliar lebih, tapi itu sudah diselesaikan untuk semua daerah ya. Tapi ada satu mungkin ini yang perlu menjadi masukan, ya bukan hanya masukan, dan saya memang sangat tidak sepakat dan sangat tidak setuju. Kenapa? Minta maaf untuk tentunya pengelola BPJS. Pengelola BPJS. Ya, termasuk ya untuk ya pelayanan BPJS ya, kantor pelayanan BPJS. Kenapa itu Pak? Ya, yang paling berat itu adalah kenapa? Tidak ada keterbukaan data. Ya, ini perlu ya. Jadi bukan hanya kami. Jadi pertama misalnya begini, kita hanya misalnya disuruh membayar berapa yang harus kita selesaikan. Misalnya setiap tahun Sigi itu menyelesaikan dulu waktu masih ada pembagian dengan Pak dan Gubernur kemarin itu, setiap tahun kita bayar itu sekitar hampir 17 miliar. 17 miliar. Itu hanya untuk BPJS ya. Hanya untuk BPJS. Awal. Sampai saya sempat waktu itu di zaman Pak Longki, saya sempat menolak untuk tidak membayar BPJS. Dalam artian bahwa kenapa? Mending uang 17 miliar ini kita pakai untuk di program kesehatan itu, untuk pembelian BHP dan obat-obatan. Kalau itu kan belum tentu seluruh masyarakat Sigi mau sakit misalnya. Benar. Ya. Daripada uang ini hangus percuma. Kenapa? Tidak ada keterbukaan data misalnya. Ini yang kami alami di masa kami ya. Bagus sih Pak, terbuka. Ya, nanti ini bagus juga disampaikan sini. Kenapa? Sangat perlu. Kenapa? BPJS tidak memberikan data valid ke kita. Sementara kami pada saat di akhir masa jabatan itu, saya memperbaiki data yang ingin mau dikonfrontir dengan BPJS. Bahkan kami minta buatkan surat. Kami sudah menyusun data DTKS itu dari desa sampai kecamatan. Datanya sudah valid. Kenapa? Kita tidak tahu tiap tahun kita bayar misalnya targetnya 12 miliar. Yang 12 miliar ini yang kita bayarkan siapa? Mana by name by address-nya? Siapa orang ini? Ya, ini perlu. Jadi kalau saya memang mungkin masukan untuk minta maaf untuk Pak Gubernur ya. Ini perlu kita kejar ini. Sehingga BPJS juga harus lebih terbuka dengan data itu. Nah, kita tiap tahun membayar 12 miliar. Bahkan ditambah kemarin untuk penguatan UHC kita klop 80%, tambah lagi 4 miliar. Pertanyaannya, siapa yang kita bayar ini? Karena masyarakat segini kan ada yang berpindah, ada yang meninggal, macam-macam. Tapi di kami Pemda sudah ada datanya. Ini data kami. Data BPJS mana? Nah ini yang sampai hari ini tidak pernah terbuka dan tidak pernah diberikan. Sehingga pada saat ada pertemuan kemarin saya sampaikan sama dulu kalau di Sigi itu Pak Sopo namanya ya. Ya mereka juga karena mereka tidak bisa mengambil kebijakan juga. Harusnya mungkin BPJS pusat ataupun di provinsi sini. Saya lupa apa namanya ya. Nah ini mungkin sangat bagus podcast ini. Ini pencerahan ini. Jadi sehingga Pemda tidak membayar buta. Karena yang dibayar ini betul-betul uang yang kami tidak tahu, kami hanya store, tapi kami tidak tahu siapa yang mau dibayarkan, orang mana dibayarkan ini. Nah itu barangkali. Sehingga hanya macam menerka-nerka, oh sekian, tunggakannya sekian. Kita, ya yang tunggakannya siapa? Nah kemudian, BPJS mungkin koreksi juga, kan hal-hal yang tidak bisa dibiayai itu misalnya korban pada saat kecelakaan dia mabuk. Korban pada saat perkelahian antar desa, dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, kalau ada masyarakat yang tiba-tiba ya,
dia hanya mau mengamankan dirinya, di kampung itu terjadi perkelahian, dia kena senjata rakitan. Ya, oke. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Tapi kalau dibawa ke BPJS itu tidak diterima. Nah, ya, Sementara mereka ini kan hanya mau menyelamatkan diri dan tidak ikut dalam tauran. Oke. Nah, sepakat. Nah, ini kemarin yang saya juga sempat, kebetulan di Sigi ada. Ya. Akhirnya waktu itu ada peluru yang masuk ke dalam dada si anak ini. Akhirnya BPJS tolak, saya sudah kalau ditolak kita tidak akan melakukan lagi. Saya keberatan waktu itu. Berarti kalau tiba-tiba anak ini tidak sengaja, tiba-tiba dia kena terlibat, dia hanya menyelamatkan diri kena tembak atau apa, siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita semua yang bertanggung jawab. Berarti itu harus diselesaikan. Nah, ini mungkin koreksi juga, jadi sehingga ya kalaupun dia mungkin kecelakaan misalnya karena mabuk misalnya, ada anak-anak yang ditabrak itu orang yang berjalan normal, yang nabrak ini orang mabuk misalnya, yang celaka itu, nah ini karena tabrakan dengan orang yang misalnya, nah, ini tidak boleh juga. Ya namanya celaka dan dia sudah bayarkan, ya sudah harus dilakukan, harus syaratnya harus diterima, tidak boleh ditolak. Ya, sehingga alhamdulillah untuk tahun ini Sigi sudah sangat terus bergerak untuk ruang kesehatannya. Ya, di program makin Sigi masyarakat miskin prioritas ya. Prioritas makin prioritas. Ya. Masyarakat miskin prioritas. Jadi mau ada BPJS-nya menunggak, tidak ada BPJS-nya dan lain sebagainya, itu bisa di Sigi bisa. Nah, alhamdulillah program Pak Nur Hafid, Pak Gubernur sekarang dan Ibu Reni hanya pakai KTP. Nah, itu bisa. Nah, bahkan tanpa harus pakai kartu apa itu? Begitu, ya begitu. Cuman di kami tetap kami kontrol juga, tapi sekarang kan sudah Pak Rizal ya. Jadi KTP itu juga biasa karena ada yang menunggak BPJS-nya. Nah, itu semua jadi beban pemerintah daerah provinsi yang memang sudah dikuatkan. Jadi mereka menunggak BPJS-nya akan diselesaikan semua dan tanpa menunggu 14 hari lagi. Saya pikir ini bagus, sangat baik. Ya, itu barangkali mungkin gambaran tentang kesehatan tadi. Keren. Dan podcast kami ini akan kami sebarluaskan Pak supaya boleh Bapak Gubernur Anwar Harfi juga bisa mendengarkan ya. Ya, amin. Podcast kami kita ini Pak ya. Ya. Dan oke Pak, tinggal ada 3 kan closing statement dari kita ya. Okay. Nah sebelum kita masuk ini Pak, untuk generasi muda sih gini Pak. Ya kan. Apa yang ingin Bapak sampaikan dalam menghadapi era digital dan tantangan global? Ya. Silakan. Ya, makasih banyak. Memang di era digital ini, dan ini merupakan tantangan global kita juga salah satunya. Tentu tidak hanya untuk anak-anak muda di Sigi ya. Tapi anak-anak muda di Sigi, kita juga sebagai pemerintah, dia harus menjadi jembatan. Artinya, apapun dia, anak-anak muda yang di Sigi, mereka punya keinginan, punya kemauan. Misalnya, berkaitan dengan ruang-ruang ini, tentu di era ini juga misalnya sarana prasarana pendidikan juga harus kita kuatkan di Sigi, memang dengan keterbatasan. Misalnya kita mau mulai dari SD, di beberapa titik wilayah-wilayah kita kan terisolasi banyak, daerah blank spotnya banyak, tapi alhamdulillah di tahun terakhir kemarin itu sudah ada 16 titik kalau tidak salah, 17 titik yang sudah dipasang di Sigi. Oh gitu ya. Juga sudah berarti sudah ada menguat, tapi masih butuh penguatan. Nah, tetapi khususnya untuk anak-anak muda Sigi, kita tidak berkecil hati dengan ruang-ruang seperti itu, tidak hanya dalam ruang ini, tapi memang harus lebih menyiapkan diri lagi, karena memang kita lihat di ruang-ruang ini untuk SMA-nya, mungkin sarana prasarananya juga lebih dikuatkan. Tentu ada semacam penguatan pendidikan untuk menambah sumber daya manusia anak-anak Sigi juga. Kemudian tentu ya pendidikan ini adalah masa depan ya, masa depan adalah perubahan yang memang harus dilakukan, wajib oleh pemerintah untuk menguatkan ini. Misalnya di kami ada anak-anak yang tidak mampu tapi dia punya kemampuan intelijensia. Pemerintah menjadi jembatan, kita memberikan beasiswa walaupun dengan keterbatasan. Nah, misalnya untuk UNISA, kemudian STAIN itu tiap tahun 12 orang kalau nggak salah, anak-anak tidak mampu yang memang punya kemampuan, ya itu yang kita dorong juga. Nah, seperti itu. Jadi kemudian juga ruang-ruang lain yang perlu diwaspadai untuk anak-anak muda sekarang, misalnya berkaitan dengan narkoba. Betul. Kemudian itu juga perlu
Ya, karena pengawasan narkoba ini bukan hanya pemerintah ataupun pihak kepolisian, tapi dari dalam. Ya. Orang tua itu sendiri yang harus mengawasi. Ya. Kemudian paham-paham radikalisme tentunya. Makanya paham-paham radikalisme ini kami sudah menguatkan dari program pendidikan agama, lewat anak-anak masuk di pesantren, anak-anak sekolah keyaman. Mudah-mudahan mereka ini balik ke pesantren masing-masing atau ke kampung masing-masing, bisa melakukan penguatan-penguatan penyadaran tentang agama. Kemudian narkoba, radikalisme, terorisme yang kita lihat walaupun mungkin wujudnya tidak lagi berupa seperti dulu kelihatan, tapi mereka halus masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan, mereka halus masuk dalam ruang-ruang sosial dan semua tempat, semua lini. Kenapa? Kalau dulu mungkin sedikit agak kasar, track langsung frontal, tapi hari ini mereka tidak frontal lagi. Mereka begitu baik, bahkan mereka sekolah. Yang ketakutan kita ketika ada anak-anak mereka ini yang memang betul-betul punya kemampuan intelijensi dan lain sebagainya, mereka sudah doktrin ajar, masuk di akmil, masuk di kepolisian, masuk di tentara, dan lain sebagainya. Ini juga bisa harus diwaspadai ke depan. Jadi saya pikir generasi muda ke depan harus lebih waspada lagi, lebih kuat lagi, lebih sehat, lebih cerdas lagi. Amin. Tentu mengantisipasi hal tadi dengan pola-pola, pemerintah juga harus menjadi penyeimbang untuk itu, menjadi jembatan dan media, menyiapkan sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan anak-anak muda di Sigi juga ya harus lebih mawas diri berkaitan dengan situasi kondisi sekarang, narkoba, radikalisme dan terorisme. Seperti itu. Oke Pak. Nah, terakhir Pak, maksudnya gini ya. Jika suatu hari nanti Pak, jika suatu hari nanti Bapak dikenangkan sebagai pemimpin, amin, bagaimana Bapak ingin dikenang? Ya sebenarnya kalau hanya dikenang ya. Iya dikenang ya, dikenang. Dikenang tentu saya pikir sangat sederhana, tapi saya betul-betul dalam konsep diri saya ingin mengabdi ke masyarakat. Pengabdian saja, hanya pengabdian kepada ruang-ruang sosial, ruang masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ya ketika ya karena ditanyakan itu kita ingin dikenang, tentu pertama melakukan hal-hal yang terbaik, ya menyimpan legacy misalnya. Apa itu legacy? Tentu hal-hal yang bisa membuat bangkitan-bangkitan di ruang masyarakat. Katakanlah yang kita bangun di Sigi ada Taman Teh Ganja, itu kan peninggalan legacy ya. Oh iya benar sekali. Taman Asmaul Husna, kemudian Taman Likuifaksi, kemudian taman ruang terbuka hijau di Kabobona, di Ranobungi, kemudian tempat-tempat lainnya yang menjadi kekuatan-kekuatan yang tidak akan bisa dilupakan, termasuk pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Ya minimal ya kalau saya konsepnya tulus ikhlas. Amin. Kemudian tidak perlu harus menjadi lebih baik, tapi bagaimana membuat yang baik kepada masyarakat. Ya, tidak perlu harus tampil kita menjadi yang terbaik di tengah-tengah semuanya. Sepakat Pak. Tapi itu kita bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Mungkin betul sekali Pak. Itu yang paling penting, sehingga ya konsep saya tidak terlalu formal. Ketika menjabat jadi bupati kemarin, ya tidak terlalu luar biasa lah. Misalnya konsep kecil yang ya kami diajarkan, yang ajarkan ini Pak Prof. Almarhum Aminuddin Ponulele, Pak Habir, misalnya gini, saya sampaikan kalau ada tamumu datang jam 12 atau jam 1 ke atas, kalau dia orang jauh, suruh bangunkan kamu dengan keluargamu atau siapa, istrimu, anakmu dan sebagainya, suruh bangunkan dan sampaikan. Kalau ada Pol PP atau apa di rumah sampaikan, bangunkan. Kalau yang dari jauh ya, ya kalau kita pipi koro, palolo, jam berapapun harus dibangunkan. Tapi kalau tamumu itu hanya di dekat rumahmu dan lain sebagainya, kalau sudah jam 10 nanti sampaikan datang besok pagi. Apa makna dari ini? Itu adalah makna pelayanan. Jadi harus benar-benar membuat ruang yang baik kepada masyarakat. Kita saling membutuhkan, ya seperti itu. Mungkin itu ya, sangat-sangat sederhana mungkin ya. Siap, gitu. Siap Pak. Siap. Oke Pak, nah ini ada poin yang terakhir Pak ya. Tapi poin terakhir dari saya nanti ini, saya belum mau baca dulu Pak. Ya, saya belum mau ini. Tapi ada yang terakhir dari saya ini, pertanyaan dari ini Pak.
Saya mencari referensi kemarin mengenai antara ini benar tidak Pak ya? Iya, iya. Hanya untuk sekedar klarifikasi, Oke. benar tidaknya. Saya pernah membaca referensi mengenai Bapak tentang apa benar pada lalu itu Pak Longki pernah memberhentikan Bapak sementara. Iya, oke. Nah, itu saja Pak. Iya. Kira-kira gimana? Nah. Saya pikir itu tidak benar. Oke. Tidak benar. Berarti oke. Iya, tidak benar. Berarti tidak benar. Oke, cuma itu saja Pak. Seperti jawaban. Berarti yang penting intinya jawabannya tidaklah benar. Tidak. Kalau Bapak diberhentikan sementara oleh Bapak Longki dulu ya. Tidak. Dengar itu guys. Oke. Nah, cukup itu jawabannya sudah saya butuhkan. Terima kasih. Nah, apa harapan terbesar Bapak untuk Kabupaten Sigi selama 10 tahun ke depan ini? Ya. Terakhir Ya, harapan saya tentu Sigi yang masih menjadi mimpi saya ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kesehatan. Tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak terlayani di Sigi. Itu harapan saya. Kemudian anak-anak yang punya kemampuan intelijensia, tidak punya kemampuan ekonomi, tapi punya kemampuan intelijensia, mereka harus mendapatkan beasiswa pendidikan yang memang bisa menguatkan kehidupan ekonomi dia dan penguatan ke masyarakat yang lebih besar lagi. Kemudian Sigi tentunya bisa lebih cepat lagi bergerak ruang bangkitan ekonominya. Tinggal nanti tentunya Pak Rizal dan Pak Samuel memanfaatkan ruang-ruang yang sudah dilakukan ini. Misalnya kawasan untuk bangkitan ekonomi Taiganja dimanfaatkan lagi, ya, dipola lagi, ditambah lagi, ya, benar sekali. di-manage lagi dengan baik. Kemudian Taman Asmaul Husna dikelola dengan baik karena di situ ruang masyarakat sudah kelihatan. Begitu juga di Taman Likifaksi. Di sana dulu kan sunyi. Sekarang kalau mau lihat pagi hari Minggu penuh orang di situ. Kemudian sore jam 3:30, 4 pada asar orang sudah penuh. Berarti di situ ada parkiran, ada orang jualan, kemudian macam-macam. Jadi ya, ada bangkitan ekonomi. Nah, ini tinggal dirawat, dikelola dengan baik. itu harapannya Pak ya. Nah, kemudian harapan yang lainnya tentunya berkaitan dengan ruang-ruang ini, tentunya apapun yang dilakukan oleh pembangunan di Kabupaten Sigi tetap menjaga ruang hijau. Kenapa? Lingkungan kawasan kita di Sigi ini ada 74% lebih kawasan hutan lindung dan konservasi, sekitar 26% ya, 24% lebih kawasan budidaya. Nah, kita jangan pernah memberikan apapun, ya, membuka hutan, menebang hutan, apalagi melakukan penggalian peti ya, emas dan lain sebagainya. Nah, ini harus memang bukan dilawan tapi harus dikawal, dijaga. Jangan pernah Sigi menjadi daerah tambang emas. Di sana emas banyak, ya, tapi masuk di kawasan lindung dan konservasi. Itu saja harapan saya. Oke, siap. Pak kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Irwan Rapata, ya, mantan Bupati Sigi 2 periode ya di Kabupaten Sigi ya. Dan sekali lagi Pak, dari awal hingga akhir podcast kita berjalan lancar ya Pak ya. Dan Bapak sudah memberikan yang namanya klarifikasi, edukasi, inspirasi, dan motivasi untuk teman-teman di Kota Palu dan di seluruh Indonesia. Amin, amin. Ya, terima kasih. Dan sekali lagi Pak, suatu kebanggaan buat saya pribadi dan untuk teman-teman OTT Podcast ya. Bapak bisa meluangkan waktu untuk berbincang santai dengan saya di sini ya. Oke Pak, saya akan close ya podcast kita hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih Pak ya. Oke, buat teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia, bila podcast kami bermanfaat untuk kalian, jangan lupa dibagikan dan di-share ya. Bila bermanfaat ya, dan jangan lupa di-subscribe dan bisa di komen-komen tambah-tambah ya. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya, dan tidak kalah seru dengan narasumber yang makin seru lagi dan asik. Oke, see you next time and Pak, bye-bye. Bye.